Berapa kali kita mengurungkan niat karena ketakutan akan kegagalan? Menurut psikolog Martin Covington, takut gagal sangat berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan harga diri. Artinya, semakin besar rasa takut gagal, semakin kita menghindar daripada mencoba. Studi juga menunjukkan bahwa perfeksionisme yang berlebihan kerap kali dikombinasikan dengan kebiasaan menunda-nunda prokrastinasi, sehingga kita terus menunda tindakan karena khawatir hasilnya tidak sempurna. Hasilnya, ketakutan gagal muncul dan pekerjaan terus tertunda. Padahal, penundaan berkepanjangan justru berujung pada hasil yang tidak memuaskan. Inilah yang membuat banyak mimpi terhenti sebelum benar-benar dimulai. Seringkali kita terlalu sibuk membayangkan hasil akhir yang sempurna hingga lupa bahwa kesempurnaan itu adalah hasil dari proses, bukan syarat untuk memulai. Banyak orang besar yang justru memulai dari kekacauan, dari kesalahan, dari ketidaktahuan. Mereka tidak menunggu tahu segalanya, mereka memilih belajar sambil jalan. Rasa takut memang manusiawi, tapi jangan biarkan dia jadi penguasa hidupmu. Kalau kamu merasa belum siap, itu wajar. Tidak ada yang benar-benar siap untuk sesuatu yang besar. Tapi kamu bisa jadi orang yang siap belajar, siap gagal, siap bangkit, dan siap menghadapi ketidaksempurnaan. Karena yang penting bukan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling berani mencoba. Dan kamu bisa jadi orang itu asal kamu mulai dulu. Ada pepatah bijak Tionghoa yang sering dikutip, "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now." Artinya, waktu terbaik untuk memulai sesuatu memang sudah berlalu. Tetapi yang kedua terbaik adalah saat ini juga. Jika 20 tahun lalu belum menanam pohon, setidaknya mulailah hari ini. Jangan biarkan sesal karena menunggu waktu yang sempurna menghentikan langkahmu. Motivator Zig Ziglar pun pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Artinya, kamu tidak perlu menjadi hebat atau sempurna untuk memulai. Yang penting adalah mulai dulu, karena dengan memulai, itulah kamu membuka kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih hebat. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa maju selangkah kini jauh lebih bernilai daripada membayangkan langkah sempurna yang tak kunjung diambil. Kata-kata bijak ini bukan sekadar kutipan indah untuk ditempel di dinding kamar. Ini adalah pengingat nyata bahwa hidup kita berjalan terus. Setiap hari tanpa langkah adalah hari yang hilang. Seringkali kita tidak sadar betapa cepat waktu berlalu, dan saat kita sadar kita sudah jauh tertinggal dari peluang-peluang yang dulu sempat datang. Daripada terus-menerus mengoleksi rencana, lebih baik eksekusi satu saja dulu. Rencana yang sempurna di kepala tidak akan pernah lebih baik dari satu tindakan kecil yang dilakukan. Kadang bukan karena kita kurang pandai, tapi karena kita terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran itu adalah mulai aja dulu. Pelajaran mulai saja seringkali datang dari kisah nyata tokoh dunia. Misalnya J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter. Naskah Harry Potter sempat ditolak 12 penerbit besar sebelum akhirnya diterima. Saat itu Rowling bahkan berada di titik terendah kehidupannya, mengalami depresi dan hampir menyerah. Namun ia terus menulis, bahkan menuliskan cerita itu di kafe demi menghibur putrinya. Usahanya tidak sia-sia, akhirnya naskah tersebut mendapat lampu hijau terbit pada tahun 1997. Hasilnya luar biasa. Lebih dari 500 juta buku Harry Potter terjual di seluruh dunia. Dari kisah Rowling kita belajar bahwa kegagalan demi kegagalan di awal bukanlah akhir, selama kita memiliki keberanian untuk terus mencoba dan memulai lagi. Contoh lain datang dari Indonesia, yaitu kisah Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Susi hanya berijazah SMP dan sempat menjual perhiasan keluarganya untuk modal awal usaha. Dari modal hanya Rp750.000, ia membeli ikan di pasar lelang dan menjualnya ke restoran-restoran. Perlahan tapi pasti, usahanya berkembang hingga merambah ekspor ikan dan lobster. Keberhasilan di bisnis perikanan membuatnya berani meminjam uang untuk membeli pesawat pengangkut ikan, lalu mendirikan maskapai Susi Air. Cerita Susi mengajarkan kita bahwa tidak perlu menunggu kondisi sempurna atau modal besar. Dengan tekad kuat, langkah kecil saja bisa menjadikan usaha besar suatu hari kelak. Jangan lupa juga Bob Sadino, pengusaha legendaris Indonesia. Bob memulai karir sebagai karyawan BUMN lalu tiba-tiba memutuskan resign untuk bisnis. Ia merintis usaha sewa mobil bermodal 1 unit Mercedes yang dikendarainya sendiri. Namun nasib belum berpihak. Sebuah kecelakaan memaksanya menghentikan usaha sewa mobil tersebut. Apakah Bob menyerah? Tidak. Ia malah bekerja serabutan sebagai buruh bangunan dan terus mencari peluang. Dengan semangat pantang menyerah, Bob kemudian memulai usaha peternakan ayam. Ia meminjam uang tetangga untuk modal, lalu dari pintu ke pintu menawarkan telur ayam. Berkat ketekunan dan kreativitasnya, bisnis itu tumbuh menjadi jaringan supermarket Camp Chicks yang terkenal. Kisah Bob Sadino adalah bukti. Jatuh itu biasa, tapi bangkitlah dengan langkah baru dan mulai lagi. Kisah-kisah seperti mereka bukanlah cerita luar biasa dari orang yang luar biasa. Mereka adalah orang biasa yang memutuskan untuk tidak berhenti di tengah jalan. Mereka punya rasa takut, punya keterbatasan, bahkan punya kekurangan yang nyata. Tapi mereka punya satu hal yang membedakan. Mereka mulai, itu saja. Dan itu cukup untuk mengubah hidup mereka. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Mungkin kamu tidak akan langsung sukses. Mungkin kamu akan gagal di percobaan pertama, kedua, bahkan ketiga. Tapi itu bukan masalah, karena semakin cepat kamu mulai, semakin cepat kamu belajar. Dan semakin cepat kamu belajar, semakin dekat kamu dengan hasil yang kamu impikan. Dari berbagai cerita di atas, dapat kita lihat satu kesamaan. Tidak ada yang menunggu sempurna untuk mulai. Baik Rowling, Susi maupun Bob memulai dalam kondisi jauh dari ideal. Mereka memahami bahwa lebih baik bergerak daripada diam. Penelitian mendukung ini. Ketika kita fokus pada kesiapan yang tak kunjung datang, kita justru kehilangan momentum dan hasilnya mengecewakan. Mengutip Ziglar lagi, keberhasilan dimulai dari langkah pertama, bukan dari menunggu idealitas. Jadi daripada terus-menerus merencanakan hingga sempurna, lakukanlah dulu apa yang bisa. Setiap kesalahan atau kegagalan awal justru memberikan pelajaran berharga. Prokrastinasi karena takut salah akan membunuh kreativitas dan kesempatan. Lebih baik melangkah kecil dengan kemampuan saat ini dan belajar sepanjang perjalanan. Ketika kamu sadar bahwa tidak ada orang yang memulai dari titik puncak, kamu akan lebih berani melangkah. Semua orang hebat yang kamu lihat hari ini pernah bingung di awal, pernah salah, pernah malu. Tapi mereka memilih untuk terus bergerak. Dan justru karena mereka salah, mereka bisa menemukan cara yang benar. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena tanpa memulai kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu capai. Jangan jadikan rencana sebagai pelarian dari tindakan. Rencana itu penting, tapi tindakan lebih penting. Kamu bisa menyusun strategi sehebat apapun, tapi kalau tidak dieksekusi, itu hanya akan jadi imajinasi. Dunia ini berubah karena tindakan nyata, bukan karena rencana di kepala. Jadi pilih satu langkah kecil hari ini, bukan minggu depan, bukan setelah kamu merasa siap, tapi sekarang. Mulai aja dulu. Sekaranglah saatnya bertindak. Biarkan kisah-kisah inspiratif tadi menjadi cermin. Keberanian untuk mulai adalah kunci mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan menunggu waktu tepat atau segala hal sempurna, karena itu hanya alibi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah sedikit lebih maju. Ingatlah, kesempurnaan itu mitos, yang nyata adalah proses dan pengalaman yang kamu dapat ketika berani mencoba. Mulailah dari hal kecil di depanmu, menulis ide,
membuat rencana sederhana, atau sekadar menghubungi orang yang bisa membantu. Setelah itu, teruskan dengan langkah berikutnya. Segala hal besar sering bermula dari tindakan sederhana. Jadi lepaskan keraguanmu, tarik napas dalam-dalam, dan mulailah sekarang juga. Kebahagiaan dan kesuksesan besar menanti mereka yang berani memulai. Mulailah sekarang, bahkan kalau kamu belum tahu ujungnya kemana. Karena jalan akan terbuka saat kamu melangkah. Semesta akan mendengar getaran usahamu dan perlahan membuka peluang yang tak pernah kamu sangka. Jangan tunda hidupmu hanya karena takut gagal. Kegagalan itu bagian dari perjalanan, tapi tidak memulai itulah kegagalan yang sebenarnya. Dan kalaupun kamu jatuh, kamu sudah lebih jauh dibanding mereka yang tidak pernah melangkah sama sekali. Kamu punya cerita, kamu punya pelajaran, dan kamu punya keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Jadi mulai aja dulu. Karena dunia ini bukan milik orang yang paling tahu segalanya, tapi milik mereka yang cukup berani untuk mengambil langkah pertama.